Nur Hasan kini menjalani masa tuanya dengan bertani di sawah yang berlokasi tak jauh dari rumahnya di Desa Tokbia, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Nur Hasan diangkat menjadi ASN sebagai seorang guru sekolah menengah pertama sejak 1998. Pengabdiannya selama menjadi guru membawanya didapuk menjadi kepala sekolah di SMP 1 Pondrang. Kata Nur Hasan, karirnya sebagai kepala sekolah ia jalani selama 16 tahun sebelum akhirnya diproses hukum. Kepolisian menangkap Nur Hasan atas pungutan dana komite sekolah untuk pengadaan baju batik dan baju olahraga siswa pada tahun 2018. Nur Hasan masih ingat betul ketika penyidik menangkap dirinya di sekolah yang ia pimpin itu. Menurut Nur Hasan, penangkapan dirinya tak berdasar. Ia menegaskan seluruh rangkaian pengadaan baju merupakan keputusan komite sekolah bersama orang tua siswa. Ia kembali mempertanyakan dasar hukum kasus yang menimpa dirinya itu. Sebab pengadaan baju sekolah di tahun itu, sambung Nur Hasan, dilakukan di hampir semua sekolah yang ada di Luwu. Atas kasus itu, Nur Hasan divonis 2 tahun penjara. Bak jatuh tertimpa tangga pasca menjalani hukuman penjara, Nur Hasan langsung pula diberhentikan dari status ASN pada 8 September 2020. Setelah dipecat, Nur Hasan kini bekerja sebagai petani. Di usianya yang sudah menyentuh kepala 6, kondisi fisik Nur Hasan tidak lagi sekuat masa muda. Nur Hasan berharap pemerintah dapat mengembalikan nama baiknya seperti 2 guru yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Mantan Ketua PGRI Luwu ini meminta Presiden Prabowo menilai kembali kasus yang telah inkrah tersebut. Sebab sebelumnya Nur Hasan mengikuti pemberitaan 2 guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya dipidana karena pungutan dana komite. 2019. 2019. Iya. Menjadi kepala sekolah berapa lama, Pak? 16 tahun jadi 16 kepala tahun. sekolah. Iya. Berapa tahun lagi Bapak pensiun pada saat dijatuhkan vonis dari pengadilan? Kurang lebih 1 tahun lagi pensiun. 1 tahun. Jadi saya pas bebas di sana saya kan di penjara 2 tahun. Keluar penjara langsung SK pemberhentian juga dari Bupati ada. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana kronologinya, Pak, sampai Bapak katanya di OTT waktu itu? Jadi di situ juga saya tidak sangka itu kenapa bisa terjadi itu namanya OTT terhadap saya. Sementara pada waktu itu ada rapat di dinas di Pora. Kebetulan saya sekolah saya itu dapat rehab 8 kelas. Saya rapat. Pas saya rapat di sekolah di kantor dinas, sekolah dibawa digerebek dari kepolisian. Uang yang diambil di sana adalah harga baju siswa 91 juta. Itu yang dijadikan OTT. Padahal saya tidak ada di sekolah, saya ada di dinas pada waktu itu. Kasat Tipikor waktu itu menelpon ke sini dulu. Orang ini saya tidak kenal, saya bilang, siapa Pak? Saya dari kepolisian. Perasaan saya pada waktu itu saya kira hanya anak berkelahi. Saya karena di sana memang rawan perkelahian anak-anak di sana. Saya turun, tinggalkan rapat di sana. Ternyata sekolah sudah digerebek dari kepolisian. Ini persoalan baju. Saya tidak tahu siapa yang melapor. Dan itu persoalan baju ini sangat disetujui oleh orang tua siswa. Di bawah pimpinan ketua komite. Saya itu hanya memfasilitasi, memberikan tempat, gedung untuk tempat rapat. Selebihnya itu dikuasai, diberikan wewenang kepada ketua komite pada waktu itu. Yang ketua komite waktu itu camat di Padang Sampah. Itu kronologis kejadian. Saya tidak tahu kenapa bisa sampai di penjara saya. Divonis saya 2 tahun penjara. Keluar penjara saya dipecat. Jadi masih ada sisa saya itu 1 tahun kurang lebih untuk bisa mengabdi di negara ini seandainya tidak dipecat. Masih ada 1 tahun lebih.
Saya dipecat. Akhirnya sekarang ini tinggal karena memang bapak saya dulu petani, kembali jadi petani. Dan itu sangat susah karena kita ini sudah tua, Pak. Saya sudah umur 64 tahun. Tenaga sudah tidak ada lagi bisa untuk seperti pada waktu kita masih muda untuk bergerak di bidang pertanahan dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal pasrah saja di rumah. Berapa nilainya waktu itu Pak dari pungutan uang baju? Uang baju. Iya. Itu uang baju di sana dulu itu 2022. 2022. Iya. Dari awal persidangan mulai berapa tuh? Tahun berapa tuh Pak? Mulai ditangkap tahun Ditangkap 2019. 19. Dua-dua keluar ya. Keluar tahun 2022. Waktu kita di penjara masih masuk gaji. Masih masuk. Setelah keluar dari dipecat dari bupati langsung berhenti. Nanti Masih ada gaji ke waktu itu. Itu masih di penjara itu. masih kita ingat berapa gaji terakhir kita? Ya. Berapa banyaknya? Jadi Jumlahnya itu per bulan 5.300.000. 1.300.000. Jadi kalau masih ada itu honor-honor gaji pensiun kan masih ada mungkin sampai 2 jutaan lebih, 3 juta mungkin sekitar itu. Tapi tidak diterima karena Sudah tidak ada lagi. iya, Lalu kemudian kalau kita mau bahas tentang permen, bukan permen, undang-undang, iya. undang-undang BAKN, undang-undang BAKN itu nomor 17 tahun 2020 ASN bermasalah Pak. Itu di atas 2 tahun baru bisa dipecat. Kalau standar 2 tahun ke bawah sebenarnya dikembalikan, tapi kembalikan bupati dan wali kota. Di situ memang sudah ada tercantum di situ. Kembalikan bupati dan wali kota. Tapi kalau bupati tidak setuju pasti tanda tangan. Sudah jelas itu. Jadi saya itu deh bermohon kepada Bapak Presiden sekali lagi, semoga beliau ini panjang umur dan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak. Saya minta kepada beliau supaya kasus saya yang menimpa diri saya ini bisa disamakan dengan kasus yang ada di Utara, guru yang 2 orang itu, yang kasusnya sama di penjara juga dia, saya juga di penjara, hanya beda selisih 6 bulan. Kalau di sana itu 1 tahun 4 bulan kayaknya, kalau saya itu 2 tahun. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada anda semua. Waktu itu Pak, adakah dari inspektorat atau Bawasda waktu itu keterangannya bahwa merugikan negara atau apa? Tidak ada. Tidak ada ya? Karena memang penggerbekan ini sepihak. Kenapa saya katakan sepihak? Semestinya ini Pak, mudah-mudahan bisa disamakan dengan Utara. guru yang bermasalah di Lu Utara, yang 2 orang itu. Kasus saya ini mudah-mudahan sama, karena hampir sama kasus saya dengan beliau di sana itu. Berarti kemarin Pak pas sudah keluar dari penjara langsung juga ada surat pemberhentian boleh? Iya, Sempat ada upaya-upaya untuk pembelaan begitu Pak dari PGRI misalnya atau apa? baru kali ini saya ada reaksi karena alasan saya ini kan tidak ada tertutup ruang gerak yang ada di kabupaten untuk saya menempati. Bermohon minta petunjuk dan lain sebagainya. Terpaksa saya pasrah saja di rumah. Waktu selama proses ada pendampingan dari PGRI Pak? Selama proses persidangan? Itu juga PGRI. Makanya saya nyatakan PGRI di kabupaten bubar saja lah. Habis duit saja itu. Kita tidak tahu kemana arahnya ini. Ketua PGRI-nya lagi diambil lagi nih. Pak Sukimang. Tapi saya tidak tahu urus itu. Yang penting diriku saya urus. Bagaimana bisa seperti dengan orang lain. Tuh.
Jadi harapan saya yang terakhir tadi itu bahwa mudah-mudahan Presiden panjang umur, sehat selalu, saya bisa difasilitasi dan seperti dengan apa yang ada di Kabupaten Guru yang terjadi di Luwu Utara. Karena kasus saya itu hampir sama dengan itu. Tidak ada kerugian negara, ini hanya orang tua siswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.